Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang tab view. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, pertama ini ada pengertian. Nah, secara umum tab view ini berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen pada layar. Pengaturan tampilan tersebut diantaranya adalah tampilan halaman yang sesuai dengan pencetakan, tampilan garis bantu, perbesaran tampilan dokumen, bermacam-macam tampilan jendela Word pada grup window, juga tampilan untuk mengelola makro dan masih banyak lagi. Nah, jadi view ini di tab view ini kebanyakannya kita mengatur tampilan ya nak, dan juga ada juga garis bantu nanti di grup tersebut. Nah, grup-grup yang ada di tab view ini ada 5. Nah, pertama ada grup dokumen view, lalu ada grup show, grup zoom, grup window, dan grup macros. Oke, nanti akan ada penjelasan grupnya satu-satu ya. Nah, yang pertama ada dokumen view. Nah, ini grup yang berfungsi untuk memilih tampilan dokumen yang dibutuhkan, seperti tampilan untuk pencetakan, tampilan layar penuh, tampilan ala website, juga tampilan outline, dan juga draft. Nah, yang fitur pertama ini ada print layout. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman siap cetak. Kita lihat nanti bentuknya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini, itu kita ubah dulu ke tampilan sebelumnya. Dia tampilannya seperti yang awal itu, itu dia. Begitulah tampilan dari fitur print layout. Selanjutnya ada full screen reading. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Akun ini juga berfungsi untuk melihat dan membaca dokumen dengan ruang yang maksimal. Kita lihat dulu bagaimana cara kerjanya. Di sini sudah tersiapkan. Nah, kita klik. Nah, begitulah bentuknya. Dia jadi seperti mode membaca, full aja isi ya, full paper kita. Nah, ada screenshotnya. Dia satu screen ini 2 lembar. Selanjutnya ada web layout. Ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman website. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya. Ini tampilan semula. Kita lihat ada beberapa lembar dan beberapa huruf. Kita klik. Nah, dia jadi seperti ini nak, tampilannya kayak menyatu gitu. Tak ada pembatas papernya lagi. Semuanya menyatu dan tidak ada jangka-jangkanya. Selanjutnya ada outline. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline atau berdasarkan garis besar isi dokumen. Nah, bagaimana? Kita lihat bentuknya. Nah, ini di halaman itu kita play outline. Nah, seperti inilah, ada titiknya, juga menunya berbeda. Nah, ada page break. Nah, itu dia. Itulah bedanya di tampilannya. Ada titik, ada page break lagi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada draft. Ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman draft atau konsep yang dapat digunakan untuk memperbaiki teks secara cepat. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat. Nah, ini kita klik draft. Nah, tampilannya seperti ini, seperti yang tadi juga outline, cuma dia ya kecil-kecil ini semuanya. Satu bisa kita lihat semuanya ya. Ada page break juga. Selanjutnya ada group show. Nah, group show ini secara umum mempunyai kegunaan untuk menampilkan alat bantu pengolahan dokumen seperti penggaris, grid, dan navigator. Sekarang pertama ada ruler. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris yang digunakan untuk mengukur dan menyusun objek dalam dokumen. Nanti akan tunjukkan. Nah, yang kedua ada grid liners. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu. Nah, seperti kertas berpeta yang berguna untuk menyesuaikan objek dalam dokumen. Dan yang terakhir ada navigation pane. Ini berfungsi untuk membuka panel penelusuran sehingga
memungkinkan pengguna program Microsoft Word untuk melakukan penelusuran baik dengan judul atau halaman, bahkan untuk pencarian teks atau objek. Oke, kita lihat bagaimana cara kerja semua fitur tersebut. Oke, kita lihat ini group show, kita klik. Nah, itu dia yang tampil itu, penggaris itu adalah rulernya. Nah, dia akan tampil kalau kita klik. Nah, ini kan kosong. Nah, kalau grid liners nih seperti itu, kotak-kotak. Dokumen map. Nah, tampilannya ada sebelah kiri. Ini thumbnail juga ada rupanya. Nah, bisa kita klik. Nah, ruler ini kalau kita gerakkan yang bagian atas itu dia akan mengikuti. Jadi di bagian situlah kita memulai mengetiknya. Dan juga bisa kita geser-geser lagi. Di grup selanjutnya ada grup Zoom. Nah, pada grup ini kita bisa mengatur berbagai hal yang berhubungan besar kecilnya tampilan lembar kerja Word di layar monitor. Jadi dia mengukur besar atau kecilnya tampilannya ya nak. Nah, di fitur pertama ada Zoom, itu berfungsi untuk menampilkan kotak dialog, atau intinya dia membesarkan atau mengkecilkan. Itu bisa kita gunakan fitur Zoom. Dan yang 100% itu untuk menentukan perbesaran tampilan dengan ukuran 100% atau ke ukuran normal. Lalu one page itu berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan hanya satu halaman dokumen. Jadi dia menampilkan satu halaman dokumen. Sedangkan two page ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan dua halaman dokumen. Lalu ada page weight, itu berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan lebar halaman yang maksimal. Oke, kita lihat bagaimana cara kerjanya dari semua fitur Zoom tersebut. Oke. Nah, kita masuk. Ini ada grup Zoom, kita klik icon Zoom. Nah, ada pilihan 2200 zoom. Langsung besar. Mau kita kecilkan lagi ke 75 juga bisa. Nah, sedangkan 100% kita klik. Nah, ini ke bentuk normalnya 100%. Kita jauhkan, kita klik normal dan dia ke tampilan normalnya. One page. Oke, seperti itu dia menampilkan hanya halaman pertama. Two page juga dua halaman. Page width. Nah, ini jadi tampilannya lebar seperti itu. Nah, itulah fungsinya. Nah, ini adalah grup window. Grup window ini banyak sekali fiturnya. Ada new window, install, split, dan lain. Oke, saya akan jelaskan dulu satu-satu. New window itu berfungsi untuk membuka dokumen baru yang punya isi sama persis. Nah, itu dia. Jadi dia membuka dokumen baru dengan isi yang sama persis. Nanti akan saya praktekkan. Install itu berfungsi untuk menampilkan semua dokumen Microsoft Word yang sedang aktif dalam satu jendela, sehingga pengguna dapat melihat seluruh dokumen yang aktif di ukuran yang sama. Oke, nanti dulu ya. Dan split, nah berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam keadaan terbagi menjadi dua, agar pengguna dapat melihat bagian yang berbeda di dalam dokumen yang sama dalam waktu yang bersamaan. Oke, nanti kita cek. View slide by slide ini berfungsi untuk menampilkan kotak dialog compare side by side yang berguna untuk melihat dokumen yang sedang aktif bersamaan dengan dokumen yang lain yang terdapat dalam kotak dialog compare side by side. Nah, oke. Yang ini nanti aja kita bisa baca. Reset window position itu untuk mereset mengatur ulang. Switch Windows. Nah, ini berfungsi untuk melakukan peralihan dokumen Word yang terbuka pada halaman utama dengan dokumen Word yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja dari fitur-fitur yang ada di grup window. Oke, kita masuk ke contohnya. Ini grup window. Kita klik new window. Nah, ini adalah file baru. Kalian bisa lihat ini ada jadi dua dokumen ya. Nah, ini yang file yang pertama dan ini file kedua, itu adalah duplikatnya. Nah, seperti itu tampilannya. Selanjutnya install, kita lihat. Nah, dia seperti terbagi dua ini antara dokumen satu dengan dokumen dua. Jadi dia membagi layar kita. Oke. Selanjutnya ada split.
Nah, kalau split nih dia seperti itu juga, cuma di file yang sama. Nah, ini kan sama DC itu. Itu halaman 34. Dia sama seperti uninstall, cuma dia di file yang sama atau di dokumen yang sama. Choose window. Nah, ini cuma karena ada satu dokumen, kita buat dulu dokumen baru. Ini pindah dari file 1 ke file 2 nih. Kita balik ke file 1, balik lagi ke file 2. Seperti itu. Nah, view by side, ya, dia terbagi ke samping ya. Nah, seperti itulah fitur-fitur yang ada di group window. Selanjutnya ada makros. Nah, ini berfungsi untuk melihat, membuat, dan menghapus daftar makro. Icon ini juga berfungsi untuk merekam sebuah makro ataupun menerima pengaturan dari makro lainnya. Itu jarang dipakai sih, cuma ya kita dengar penjelasannya saja. Yang penting kita tahu pengertian dari makros tersebut. Oke, sekian dulu materi Mister tentang tab view Microsoft Word. Semoga dengan materi ini kita bisa menambah ilmu lagi tentang menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, terutama di tab view. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.